Kan 5 hal sebelum 5 hal hilang. Yang pertama, hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Bapak Ibu hidup semua? Apa ada yang sudah mati bangun lagi? Tidak ada, alhamdulillah ya. Kita ini masih di alam dunia. Nanti kalau udah masuk alam barzah, kita tidak bisa balik lagi ke dunia. Maka manfaatkan hidup sebelum mati kita datang. Kemudian yang kedua kata Nabi, sihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Kalau kita sehat, mesti nanti ada waktu kita sakit. Kalau kita sakit, ada dua kemungkinan. Kalau tidak mati sekalian, balik sehat lagi. Jadi sehat manfaatkan. Karena sehat kita bisa hadir di sini, hadir di majlis ilmu. Kata Nabi SAW, wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi ma indah. Bapak Ibu paham arti hadis itu? Kalau paham berarti tidak usah diterjemahkan. Dah sampai situ aja. Untuk hadis itu tapi. Yang ketiga kata Nabi, faraghaka qabla sughlika. Allah berikan waktu lapang sebelum sibuk nanti datang. Jadi kita ni kata orang 3 hal kalau ada sekali waktu katanya senang dan bahagia. Pertama ada duit, yang kedua badan sehat, yang ketiga waktu lapang. Tapi jarang 3 ini bersatu sama kita. Waktu kita kecil kita sehat, kita lapang. Anak kecil kan lapang waktunya Bu ya. Ada anak kecil magang kan ada. Anak 2 tahun, 3 tahun, waktunya lapang. Tapi apa yang enggak ada? Duit yang enggak ada. Ketika kita sudah beranjak dewasa, bisa bekerja, kita punya duit karena sudah ada penghasilan sebulan 6.500.000. Habis itu kita juga punya kesehatan, tapi yang enggak ada waktu luang. Sibuk aja. Kemudian waktu kita tua, kita punya duit karena sudah dikumpulkan duit selama 60 tahun. Lalu kita juga punya waktu lapang karena sudah pensiun, tapi yang enggak ada kesehatan. Jadi Bapak Ibu ini apa yang enggak ada ini sebenarnya ini? Sehat ada? Ada. Duit ada? Ada. Utang? Ada juga sedikit ya. Alhamdulillah Allah berikan. Jadi waktu lapang ini kesempatan yang luar biasa, itu nikmat dari Allah. Yang keempat, syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Masa muda. Bapak Ibu, ini masih muda apa masih tua? Kalau masih muda, beranjak tua. Kalau masih tua, beranjak mati, ya kan? Ini masih muda apa sudah tua? Rasa-rasanya gimana? Sekarang banyak orang tua rasa-rasanya muda. Tua muda ini bukan urusan nikah, tidak nikah. Dia urusannya umur. Kata para ulama, masa muda berakhir 40 tahun. Orang kalau umur 40 lewat 2 jam, itulah tua namanya itu. Kalau Ustaz, saya masih muda. Apa? Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa muda ini penting. Masa muda itu Allah akan tanya besok di hari kiamat, kemana dihabiskan. Yang terakhir, ghinaka qabla fakrika. Engkau punya harta sebelum Allah ambil harta itu semua. Jadi 5 hal Allah berikan kepada kita, dan nanti ada 5 hal ini akan habis meninggalkan kita. Ketika kita hidup, nanti kita akan mati. Ketika sehat, kita akan sakit. Ketika lapang, kita sibuk. Ketika muda, kita akan tua. Ketika punya harta, kita akan miskin semiskin-miskinnya. Maka tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan di awal ceramah ini kecuali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pas hadir pertama tadi ke sini, yang pertama terkesan saya ke sini adalah jilbab ibu-ibu nih ha. Palestina aja gayanya semuanya. Ini dah siap dikirim ke Palestina nih, Bu. Sekarang mumpung gencatan senjata 4 hari bisa masuk nih. Cuman keluar enggak bisa, payah. Di samping, di belakang ada pula bendera. Bendera tulisannya Udep Sare mati syahid. Wih, gawat, ngeri nih. Hidup bersama, mati syahid. Berarti memang bawaannya berjihad ke Palestina ini kayaknya nih. Luar biasa. Masya Allah. Kami kalau di Bukit Tinggi Acehnya, ada juga Pak Helmi di sini. Wah, nggak jadi saya cerita Bukit Tinggi lah. Nanti gibah kata dia. Kami kalau di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, setahu saya nama Acehnya Aceh Sepakat. Kalau di sini apa tadi?
Permasa Persatuan Masyarakat Aceh. Itu aja. Oh, itu aja. Kampar. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, inilah ya, dengan Maulid Nabi ini kita bisa silaturahim. Kalau tadi tahu Pak Ilmi ke sini, gabung aja kita bareng ya kan. Nggak ngantuk saya ceramah sekali ini. Apalagi ada angin-angin begini, enak kita ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan ceramah pada pagi hari ini bukan berarti saya lebih baik, tapi memang jatah aja, karena takdir 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan yang namanya muttaqin ceramah nanti di Kampar. Saya pun baru sekali ini ceramah di wilayah Kampar ini. Paling-paling sering kalau ke Riau ini ceramah kita ke Rengat, ke Belilas, ke Pekanbaru adalah sekali-sekali. Tapi Kampar ini tidak pernah. Tapi lewat wasilah Maulid Nabi inilah bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan ini menjadikan umur kita berkah dan silaturahim kita terus berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita kalau bicara tentang Maulid Nabi ada dua istilah biasanya. Ada Maulid, ada Maulud. Mana yang mau dipakai sebenarnya nih? Maulid apa Maulud? Mana yang benar? Dua-duanya benar, betul. Maulid boleh, Maulud boleh. Kalau Maulud Nabi berarti orangnya. Kalau Maulid zamannya, ismun zaman atau ismun makan, zaman di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua istilah ini kedua-duanya boleh dipakai. Cuman kalau kita sering nyebutnya Maulid apa Maulud? Maulid, benar. Kalau wilayah Jawa Barat, kalau tidak salah saya, banyak disebut dengan Maulud. Jadi sekali setahun paling tidak kita rayakan Maulid atau Maulud ini. Kalau bercerita tentang Maulud atau Maulid Nabi, ini sebenarnya ceritanya sudah khatam. Tapi pas saya dihubungi, nanti Ustadz ceritakan juga lah sedikit bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu yang ada sekarang jam 11, saya ceramah sampai jam 12 kurang aja. Jam 12 kurang. 12 kurang nih 11 lewat 3 tuh 12 kurang. Maka kata guru saya, kalau berjanji jangan pakai ba'da dan qobla. Kapan kita jumpa? Ba'da zuhur, setengah 4 ketemu. Ba'da zuhur juga. Maunya 13.07, 17 tuh. Tapi kalau ceramah nih kayaknya pokoknya sebelum zuhur selesai, kata beliau. Udahlah langsung selesai kita yuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya singkat aja ya. Nabi itu keturunannya sering disebut dengan Hashimiyah. Hashimiyah. Hashimiyah ini Hashim. Hashim ini dulu dia biasa membuat roti yang campur kuah dikasih kepada jamaah haji. Hashim punya anak namanya yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim dia pergi berdagang ke Syam, lalu dia singgah di Madinah. Sampai di Madinah dia berjumpa dengan seorang wanita cantik namanya Salma binti Amru, dan dia menikah dan istrinya hamil. Dan ketika itu dia pun Abdul Muttalib meninggal, belum sempat anaknya lahir lagi. Hashim meninggal, belum sempat anaknya lahir, yaitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib lahir, ayah sudah meninggal. Sampai dia berada di Madinah, sampailah dia dewasa, diajak sama pamannya Al-Muttalib pindah ke Makkah. Diizinkan sama ibunya, pindahlah di sana. Pamannya meninggal, dia gantikan jabatan pamannya sebagai kepala, waktu itu kepala suku di Makkah. Sampailah akhirnya dia pun punya anak. Anaknya yaitu tadi Abdullah. Abdullah menikah dengan ibunya Nabi Muhammad, yaitu Siti Aminah. Otomatis lah Bapak Ibu ya. Belum lahir Nabi Muhammad, tapi Abdullah sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 5 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Setelah itu ayah meninggal, kemudian ibunda melahirkan, jarak 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah umur Nabi kurang lebih sekitar 2 tahun, sekitar 6 tahun. Ketika umur Nabi 2 tahun Bapak Ibu, ketika Nabi baru lahir, ketika itu disusui oleh yaitu ibunya pertama, kemudian setelah itu adalah Suwaibah, kemudian setelah itu Halimatus Sa'diyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya,
Ketika Nabi dari sekian umurnya, itu bisa kita bagi-bagi umur 2, umur 4, umur 6, 12, 24 sampai 40 tahun jadi Nabi dan Rasul. Ketika umur 2 tahun, Nabi SAW selama 2 tahun disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Kenapa orang Arab zaman dulu kalau mereka punya anak, anak mereka disusukan sama orang lain? Kalau di Mekah, kenapa? 2 alasan. Pertama, biar dia tidak kena virus, karena wilayah kota banyak virus. Akhirnya Nabi dibawa ke kampung. Orang-orang lain juga begitu dan menjadi kebiasaan. Yang kedua, biar mereka berlatih bahasa. Karena bahasa itu yang fasih, yang fasohah, yang bagus wilayah kampung. Kalau wilayah kota biasanya sudah bergeser-geser bahasa. Ini kalau kita di Riau ini Bapak Ibu, di mana bahasa yang paling fasih? Kalau kita di Riau ini bahasanya apa nih? Bahasa Melayu. Di mana bahasa Melayu yang paling fasih? Hah? Di mana, Pak? Hah? Di pesisir ya. Di kampung lah bahasa yang paling fasih. Kalau tinggal di kota, biasanya bahasanya nggak fasih. Di Sumatera Barat, Bundo, di mana kita bahasa yang paling fasih? Bahasa Minang. Kalau di Padang Kota nggak fasih lagi ya, udah pakai kok dia kan, kok begitu gitu dia kan. Pesisir ya, yang paling fasih itu di kampung-kampung. Makanya Nabi Muhammad itu dibawa ke kampung Bani Sa'ad untuk belajar bahasa. Kalau kita ambil dari sisi pendidikan, itu biar kalimatnya santun. Karena kalau di kota kalimatnya kasar. Anak-anak kota kan kurang beradab. Yang bagus adab tuh justru di kampung. Di kota orang pendidikannya tinggi-tinggi. Makin tinggi pendidikan, makin jadi robot. Itulah pendidikan di abad modern. Tapi ini abad modern. Zaman dulu di kota mereka nggak mau dibawa ke kampung. Setelah 2 tahun ternyata banyak keberkahan dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian dibawa lagi berjumpa sama ibunda tercinta Aminah. Lalu dia mengatakan, Ibunda, bagaimana kalau kami bawa lagi Muhammad ini pergi ke kampung Bani Sa'ad? Karena kami melihat banyak keberkahan yang kami dapatkan. Dibawa lagi ke kampung Bani Sa'ad sampai umur 4 tahun. Disitulah peristiwa pembelahan dada. Dibelah sama malaikat Jibril dengan air zam-zam, dengan baskom terbuat dari emas, dilihat sama anak-anak. Lalu anak-anak mengatakan kepada Halimatus Sa'diyah bahwa Muhammad dibunuh. Akhirnya Halimatus Sa'diyah khawatir, diantarkan lagi ke Nabi, ke ibunda ke Makkah. Sampai 4 tahun, di umur 4 tahun. Sampailah 4, 5 atau 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad Aminah ingin melihat menziarahi kuburan ayahanda di Madinah. 500 km berjalan atau naik kendaraan. Habis selesai ziarah, pulang di tengah jalan sakit dan dia pun meninggal, dikuburkan di Abwa, nama daerahnya, antara Makkah dan Madinah. Dan Nabi Bapak Ibu umur 6 bulan sebelum lahir dia sudah yatim, umur 5 atau 6 tahun dia sudah yatim piatu. Assalamualaikum Pak Yusri, Pak, sehat? Masya Allah. Jadi Nabi itu 6 tahun sudah yatim piatu. Apa hikmah Nabi yatim piatu? Kata para ulama, Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul dididik oleh Allah, bukan dididik oleh orang tuanya, sehingga layak betul dia jadi Nabi. 6 tahun diasuhlah sama kakeknya Bapak Ibu. Sudih luar biasa kakek beliau Abdul Muthalib. Sampailah umur 8 tahun 2 bulan 10 hari, paman kakeknya pun meninggal. Akhirnya ibu meninggal, ayah meninggal, kakek meninggal, orang terdekat meninggal. Yang mengasuh beliau sampailah beliau dewasa, yaitu paman, yaitu siapa namanya Bapak Ibu? Abu Thalib. Umur Nabi 12 tahun dibawa beliau berdagang ke Syam. Jadi Nabi itu profesi beliau pedagang Bapak Ibu. Kemudian Nabi juga mengembala kambing. Kata Nabi SAW, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam," rawahu Muslim. Tidaklah Allah mengutus para nabi, mestilah nabi mereka semua pengembala. Apa hikmah nabi pengembala? Nabi-nabi sebelumnya juga pengembala. Kata para ulama, kalau nabi semuanya disuruh mengembala kambing, mengembala binatang, biar melatih mereka bahwa mereka akan jadi pemimpin di masa akan datang. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak, punya cucu, kalau bisa kasih dia untuk mengembala atau memelihara binatang. Karena dengan itu dia akan memahami. Binatang yang nggak bisa ngomong aja dia bisa paham, apalagi kalau nanti dia jadi pemimpin di masa akan datang, dia akan lebih paham dengan rakyatnya yang bisa ngomong. Maka kalau ada pemimpin tak paham-paham, berarti dia nggak mengembala dia dulu mungkin. Atau yang dipeliharanya ular mungkin.
Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, ada baiknya kalau kita punya anak, suruh dia untuk memelihara hewan. Cuman hewan-hewan standar loh ya. Jangan pula nanti buaya darat apalagi, ini parah lagi nih. Atau nanti ular anaconda dimakannya nanti kan. Yang standar aja, kucing bisa. Kalau ada kambing bagus juga. Kalau kucing nggak bisa dimakan, kalau kambing kan bisa dimakan. Nah, cuman tinggalnya di luar, kalau kucing bisa di dalam. Jadi itu. Nabi umur 12 tahun diajak sama pamannya berdagang pergi ke Syam. Sampai di Syam berjumpa dengan Bahirah. Bahirah ini nama aslinya Jurjis. Dia bilang apa ke paman Nabi? Ini anak calon Nabi. Saya lihat tadi setiap dia lewat ada pohon, ada batu, semua tunduk sujud sama dia. Segera bawa pulang. Takut saya dibunuh sama orang. Dia akan jadi Nabi nih. Akhirnya dibawa pulang lagi ke Makkah. Sampailah beliau di sana. Sampai umur 24 tahun. Beliau berdagang lagi. Membawa barang-barang Ibunda Khadijah. Umur 25 beliau menikah dengan Ibunda Khadijah. Sampailah umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Bapak Ibu, 40 tahun. Kenapa nabi diutus umur 40 tahun? Dan nabi-nabi juga rata-rata diutus 40 tahun. Ibu-ibu yang masih 40 tahun ada? Ada, Bu? Kalau dari wajahnya kayaknya 28 nih ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak 17 nih kayaknya nih. Kan lebih ABG bapak-bapak. 40 tahun. Dalam Al-Quran ada satu kalimat Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Allah menceritakan tentang siklus manusia, perkembangan manusia dari lahir sampai 2 tahun disusui sampai dia dewasa sampai 40 tahun. Ini satu-satunya ayat berbicara tentang 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampailah orang itu dewasa manusia sampai 40 tahun. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita baca keterangan tafsir para ulama, hebat angka 40 ini. 40 tahun di situ Allah mengutus para nabi dan rasul dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun disitulah kemapanan hidup mulai dapat. Bapak Ibu ini mulai mapan, coba ingat-ingat. Umur berapa? Umur 30 udah mapan apa belum? Belum kan? Biasanya 40 tahun. Dan orang barat mengatakan awal hidup itu 40 tahun. 40 tahun kata Ibnu Katsir dalam tafsir, disitulah orang dia dewasa dan matang. Kalau Tengku kita tadi, kata beliau masih belajar. Tengku kayaknya umurnya udah 42 ya. Itu udah tua ya. Maksudnya udah dewasa beliau begitu. Kalau saya ini belum ya kan. Kalau saya umur saya di bawah beliau dikit. Kalau beliau 42, saya di bawahnya lah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 40 tahun di situ kedewasaan seseorang maksimal. 40 tahun di situ ujian hidup mulai banyak. Bapak Ibu, kalau di bawah 40 belum banyak ujian. Kalau di atas 40 sudah banyak. Ustadz ngomong aja, emang Ustadz udah sampai? Memang belum. Tapi begitu teorinya. 40 tahun ujian hidup mulai banyak. 40 tahun, yang penting juga nih, di situ pula penyakit mulai muncul. Betul? Bapak-bapak, bisa disurvei apa aja penyakitnya. Yang kena gula, coba tunjuk tangan. Garam, asam pade, asam lambung, asam urat ada? Yang asam urat ada? Nanti kita bisa terapi. Saya penterapis ini, tapi namanya PAZ, pengobatan akhir zaman. Anda usahlah nanti habis ini ceramah. Biasa dulu kalau habis saya ceramah, saya diterapi sama jamaah. Sekarang habis saya ceramah, saya menerapi jamaah. Apa ndak tenggen tuh? Apa kita dibawanya kan? Tadi saya pas lagi baca Sajaratul Ma'arif namanya itu kan, bacaan solawat kita kan. Itu pas berdiri menggoyang dia. Duduk aja lah ceramah lagi. 4 jam nyopir, jam 3 bangun. Biasanya oke nih. Tapi ini kayaknya perlu dinaikkan imunitas lewat gerakan PAZ namanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu PAZ enggak? Enggak ada yang tahu ya? Ya udah enggak apa-apa. Nanti kalau tahu minta terapi pula. Jadi Bapak Ibu, 40 tahun penyakit mulai muncul. Disitulah. Dan 40 tahun disitulah kita sudah melewati 2/3 umur. Karena umur umat Nabi Muhammad biasanya 60 atau 70 mati. Kata Rasulullah, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku. Kita ini umat siapa Bapak Ibu? Umat Nabi Nuh apa umat Nabi Muhammad? Kalau umat Nabi Nuh jelas-jelas nih 1000 tahun nanti umurnya.
Nabi Nuh umurnya alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ibu-ibu mau umurnya 900 tahun? Panjang kali ya? Bapak enggak mau juga 900 tahun. Kalau 100 masih panjang juga. Ya udahlah 55 aja. Pas tuh. Cepat kali. Belum pensiun lagi ya. Habis pensiun agak 2 tahun lah, tuh pas tuh ya. Berarti 62 ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang biasanya matinya 60 atau 70. Kata Nabi, umur umatku 60 atau 70. Yang lewat dari 60 70 satu-satu cuman. Jadi kalau ada bapak-bapak, tengku-tengku, yang ibu-ibu umurnya sudah 70, dia hilang satu-satu tuh berarti. Yang sisanya enggak ada lagi, udah meninggal. 60 70. Makanya Nabi 63, Abu Bakar 63. Rata-rata 60 70 masuk alam barzah. Jadi kalau orang umurnya 40 tahun, itu mulai sadar biasanya. 40 itu. Karena dia sudah masuk pada umur 2/3. Jadi kalau 20 20 20 kan 3 tuh. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kalau umur 40 dan matinya 60, tinggal 20 tahun lagi. Berarti dia sudah melewati 2/3 umur. Makanya Bapak Ibu, disitulah hebatnya angka 40. Dan Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mengambil hikmah dari kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, dia gelarnya beda sendiri. Kalau nabi-nabi lain gelarnya apa? Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Muhammad. Apa sebab kok nabi beda sendiri? Ternyata Bapak Ibu, di hari kiamat besok orang datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Karena orang semua berada di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, tidak makan, tidak minum, tidak pakai nasi kotak, tapi tidak mati. 50.000 tahun. Sementara waktu itu matahari di atas kepala kamik dari mil, 1 mil. 1 mil itu lebih 1 kilo sedikit di atas kepala kita. Sekarang aja matahari sama kita jaraknya 150 juta kilometer. Panas enggak? Panas. Buktinya ada kipas anginnya. Di samping ada juga kipas alami. Alhamdulillah. Saya pikir tadi panas kayak di Rio nih, panas nih kayaknya ini. Tapi di sini adem juga rupanya. Mirip-mirip Bukit Tinggi. Kalau kami di Bukit Tinggi siang begini pakai selimut ini. Tapi kalau ada mie Aceh panas kita ya kan. Enak. Pak Usni. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datang orang ke Nabi Adam. Nabi Adam, tolonglah nih kita udah nunggu 50.000 tahun. Nggak jelas nih, gimana hisab kita? Surga atau neraka nggak tahu. Sementara orang udah kepanasan. Semua orang panas meminta syafaat datang ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nggak berani saya menghadap sama Allah. Ini dalam hadis Bukhari begitu ceritanya. Saya nggak berani menghadap Allah. Apa sebab? Karena saya pernah dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Saya dekati. Nggak berani. Datang orang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, saya tidak berani. Meskipun Nabi Nuh Rasul pertama. Jumlah Nabi dalam riwayat Abu Daud 100. Berapa tunggu jumlah Nabi? 124.000. Dalam riwayat Abu Daud 124.000. Jumlah Rasul 315. Rasul Ulul Azmi ada 5. Rasul Khalilani ada 2. Dari 2 diambil 1. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi 124.000. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Nabi 124.000. Rasul 315. Dipres. Dari 315 diambil yang paling banyak ujiannya, paling kuat semangat berdakwah. 5. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di pesantren kami dulu menyebut minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang 5 diambil lagi 2. Namanya Khalilani. Berdua aja. Ini yang paling istimewa dari yang 5. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim disebut-sebut dalam syariat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bapak para nabi. Dari berdua ni diambil 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan. Datang orang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, saya pun tak berani juga. Apa sebab? Dulu saya disuruh mendakwahi kaum saya. Mereka tidak beriman.
950 tahun saya berdakwah, tak juga beriman. Sampai anak saya pun tak beriman. Akhirnya saya doa sama Allah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara. Hancurkan aja orang kafir nih, tenggelam. Habis, disuruh mendakwahi, didoakan hancur. Hancur semua, habis. Tinggallah 80 orang. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir kita baca, tinggallah 80 orang yang beriman naik di atas kapal Nabi Nuh. Dari 80 orang nih meninggal 74, tinggallah 3 pasang. Salah dari 3 pasang nih anak Nabi Nuh 3 orang. Sam, Ham, Yafit, sampailah kita hari ini. Makanya Nabi Nuh alaihissalam gelar beliau bapak manusia, yaitu Abul Bashar. Kenapa? Tenggelam, mati semua, tinggallah yang 3 orang dengan pasangannya sampai ke kita hari ini. Cuman kita tidak tahu yang mana kita nih, Sam, Ham, apa Yafit. Ada juga tuh, tapi lupa saya. Nanti bisa tes DNA, kemana larinya kita. Jangan-jangan lari pula ke Amerika nanti, ke Israel, gawat juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Nuh tidak berani. Datang orang ke Nabi Ibrahim, bapak para nabi, yang Nabi disuruh minta kepada menjadikan beliau uswatun hasanah. Nabi Ibrahim pun tidak berani juga menghadap Allah karena ada 3 kesalahan, meskipun tidak salah. Salah satunya, ketika Nabi Ibrahim bawa istrinya yang bernama Sarah berjumpa dengan Fir'aun di waktu itu di Mesir. Mesir itu raja, nama rajanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bisa berganti-ganti karena dia gelar raja. Sama kayak di mana Kisra, Fir'aun. Kalau kita di misalnya di raja-raja, di manalah panggilannya? Di Indonesia presiden namanya, atau di Malaysia raja, raja. Ini Firaun. Jadi sebutan raja di Mesir namanya Firaun. Jadi tidak semua orang di Firaunkan. Bapak Ibu ya. Ketika itu dia suka sama istri orang. Ditanya sama raja tadi ke Nabi Ibrahim, ini siapa? Kalau disebut istri, dia ambilnya nanti. Kata Nabi Ibrahim ke istrinya, istriku, nanti kalau aku ditanya kamu siapa, aku bilang kamu saudariku ya, bukan istriku. Kan berbohong Nabi Ibrahim tuh. Bohongnya kan tidak masalah, tapi karena levelnya seorang nabi dan rasul itu masalah bagi Allah. Akhirnya ada 3 sebenarnya. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak berani berjumpa dengan Allah besok di hari kiamat. Datang orang Nabi Musa. Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ini bisa langsung berbicara dengan Allah. Dia punya kelebihan luar biasa. Fisiknya kuat, tapi dia pernah menampar orang. Niatnya nampar malah mati. Makanya Nabi Musa ini kuat. Nampar sedikit mati orang sama dia. Akhirnya enggak bisa. Datang orang ke Nabi Isa, enggak bisa. Datang orang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada manusia dan akhirnya semuanya pun dihisab. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama dikatakan gelar beliau sallallahu alaihi ya Pak, sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau pergi dakwah ke Taif, sampai ke Taif, waktu itu Bapak Ibu kondisi beliau di luar, di dalam, gak ada lagi tempat untuk menghibur diri. Kalau beliau berdakwah di luar, diganggu sama orang-orang musyrik Makkah yang membela paman Abu Thalib, paman meninggal. Kalau beliau diganggu di luar, sedih, pulang ke rumah, Ibunda Khadijah yang menghibur. Ibunda Khadijah pun meninggal. Di dalam Ibunda Khadijah yang menenangkan, di luar paman beliau Abu Thalib yang mengamankan. Dua-duanya meninggal. Sampailah di tahun itu disebut Ayyamul Hazan, Amul Hazan, tahun-tahun kesedihan. Tidak diterima lagi dakwah di Makkah. Semua diboikot. Pindah beliau ke Taif. Dia berharap di Taif diterima nanti dakwah beliau. Rupanya Abu Jahal udah kirim intel ke Taif. Nanti akan datang keponakan saya, dia orang gila. Kalau ada dia lempar aja pakai batu sama teh onta. Sampai beliau ke sana, dilempar pakai batu sampai luka-luka badan beliau, kaki beliau. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Saya punya pasukan banyak. Ini malaikat penjaga gunung, bisa saya perintahkan. Mau kita gulung semua orang Taif? Oke. Mau gimana pun silahkan. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Asallahu ayukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, ampunkan kaumku, mereka tidak paham. Mudah-mudahan dari penduduk Taif keluar generasi-generasi yang menyembah Allah dan tidak menyirikatkan Allah dengan satu apapun. Setelah itu Allah hibur beliau dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Bapak Ibu, disitulah makanya Nabi Muhammad ini berbeda dengan yang lain. Dan kitab beliau dipakai sampai kiamat, yaitu Al-Quran.
Kita kalau bicara tentang bagaimana sirah nabawiyah, Bapak Ibu nanti beli aja buku namanya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Apa nama bukunya, Bu? Apa nama bukunya, Pak? Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Pengarangnya orang India, bukan orang Arab. Juara 1 di dunia membuat buku sejarah Nabi. Riwayat-riwayatnya konkret, sahih semua. Dan beliau pengarangnya namanya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nanti Bapak Ibu bisa beli, nanti baca di rumah, dibacakan kepada anak sebelum tidur. Karena anak-anak itu bagus secara ilmu parenting, anak-anak bagus dibacakan kisah-kisah sebelum tidur. Karena dia akan masuk ke alam bawah sadarnya dan dia akan bercita-cita sebagaimana apa yang diceritakan. Tapi kalau diceritakan nenek-nenek terus, nah itu payah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari judul Maulid Nabi besar Muhammad 1445 Hijriah 2023 Masehi, memperkuat ukhuwah menjemput keberkahan. Wih, ini luar biasa nih. Ini kalau saya simpulkan dari judul kita nih, memperkuat ukhuwah menjemput keberkahan. Ini ada dalam hadis Nabi nih Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang Allah ingin panjangkan umurnya, murahkan rizki